Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang makalah proxy server. Berikut daftar isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wajar Widharya Nurkolis dari kelas 5A dengan NIM 099 akan menjelaskan tentang pengertian proxy dan kegunaannya dalam jaringan internet. Proxy adalah suatu server yang menyediakan layanan untuk meneruskan setiap permintaan kita kepada server lain di internet. Dengan proxy, maka identitas komputer Anda berupa IP menjadi tersembunyi dikarenakan yang dikenali server atau yang di-request adalah IP dari server proxy Anda. Proxy ini pada umumnya digunakan untuk kegiatan menyembunyikan identitas atau untuk menghindari pemblokiran akses ke suatu server. Contohnya adalah penggunaan jejaring sosial. Banyak pekerja kantoran atau mahasiswa yang tidak bisa mengakses jejaring sosial seperti Facebook atau Twitter di lingkungan kantor atau kampus jika menggunakan koneksi gratis dari tempat tersebut. Hal ini merupakan kebijakan dari pemilik koneksi. Dalam hal ini, kantor dan kampus supaya tidak ada penyalahgunaan atau pecahnya konsentrasi bekerja dan belajar karena sibuk berjejaring sosial. Untuk mengakali pembatasan itu, maka digunakanlah proxy, di mana akan terlihat dari server kantor yang mengatur lalu lintas data. Request yang Anda lakukan adalah menuju server proxy, bukan server Facebook atau Twitter, sehingga tidak akan ada pembatasan akses. Dengan menggunakan proxy, maka topologi jaringan Anda berubah. Semua paket data dari komputer Anda tidak langsung menuju server yang diinginkan, namun menuju server proxy. Selain itu, internet memiliki banyak kegunaan yang diantaranya adalah bergaul di jaring sosial media, jual beli online, mencari lowongan pekerjaan, berbagi pengetahuan, blog, mendownload file audio dan video, kuliah online, dan lain sebagainya. Namun ada kalanya pengguna mengalami gangguan pada koneksi, terutama pada IP yang digunakan. Ada suatu keadaan di mana IP yang digunakan ditolak oleh suatu server karena berbagai hal. Salah satu cara untuk tetap bisa mengakses server tersebut adalah menggunakan proxy. Ini adalah keuntungan proxy secara eksternal, yang mana server yang Anda tuju tidak mengetahui alamat IP yang asli. Alamat IP yang terdeteksi pada server yang dituju adalah alamat IP dari proxy, bukan milik Anda, karena secara teknis Anda diwakili oleh proxy. Oleh karena itu, server yang dituju tersebut mengizinkan Anda untuk mengakses. Oke, yang kedua yaitu fungsi proxy. Proxy server mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama ada connection sharing, filtering, caching, tujuan proxy, dan yang terakhir squid proxy. Untuk connection sharing, koneksi dari jaringan lokal ke internet menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama. Untuk filtering sendiri digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari serangan yang berasal dari jaringan internet. Untuk caching sendiri, dia memiliki mekanisme penyimpanan objek-objek yang sudah pernah diminta dari server-server di internet. 4. Tujuan proxy. Ini menghasilkan speed internet dengan request yang cepat. Squid proxy, sebuah daemon yang digunakan sebagai proxy server dan web cache. Oke, lanjut kita ke bagian 3, yaitu jenis-jenis proxy. Ada 4 macam, yaitu anonymous proxy, high anonymity proxy, transparent proxy, dan reverse proxy. Penjelasannya, untuk proxy anonim, yaitu proxy yang memberitahukan informasi komputer pengguna.
Untuk high anonymity adalah proxy yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai proxy server, sehingga tidak menyediakan alamat IP original. Untuk transparan proxy, sederhananya adalah server yang melanjutkan permintaan pengguna kepada source yang diinginkan. Untuk reverse proxy, umumnya digunakan untuk menyediakan jalan atas berbagai permintaan pengguna dari internet. Kita lanjut ke bagian 4, yaitu aplikasi proxy server. Ada berbagai macam aplikasi proxy server seperti Squid, Safe Squid, Proxy, OOPS, Tiny Proxy, Middleman. Untuk Squid sendiri, Squid dibuat oleh komunitas internet yang dipimpin oleh Duane Wessel dari National Laboratory for Applied Network Research. Merupakan proxy server terkenal karena sanggup menangani beban yang besar. Untuk kita lanjut ke Tiny Proxy, orang pasti bisa menebak kalau proxy ini pasti kecil. Memang Tiny Proxy tidak selengkap dan sekompleks Squid. Misalnya, karena tujuan utama dibuatnya Tiny Proxy adalah menciptakan proxy yang kecil, efisien, dan tidak memerlukan banyak resource hardware. Jika untuk menjalankan Squid, spesifik hardware yang dimiliki harus tinggi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk Middleman, salah satu alternatif software proxy server yang dapat digunakan adalah Middleman. Kemampuan yang dimiliki Middleman bersaing dengan proxy server lainnya sudah cukup baik. Middleman dapat melakukan content caching, support protokol HTTP, dan lain sebagainya. Middleman adalah file konfigurasinya diletakkan dalam format XML. Kita lanjut ke bagian penutup. Kesimpulan, secara teknis dan singkat dapat dikatakan proxy adalah suatu server yang menyediakan layanan untuk meneruskan setiap permintaan kita kepada server lain di internet. Kata kuncinya adalah meneruskan setiap permintaan kita kepada server lain di internet. Saran, apa yang ada dalam makalah ini tentunya masih jauh dari apa yang dipahami oleh seorang yang lebih ahli mengerti proxy server. Maka dari itu, pengembangan diri dalam skill proxy server, kami selaku penulis dan penyusun akan melakukan pengembangan lebih lanjut. Untuk daftar pustaka seperti berikut. Untuk link PDF akan kami terangkan di kolom deskripsi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.